Ada dua tempat hari ini yang akan menggelar 4 laga Piala Dunia usia 17 tahun atau usia di bawah 17 tahun yakni di Surabaya dan di Solo, Jawa Tengah. Kita terhubung dengan dua jurnalis Kompas TV dari Surabaya, Jawa Timur dan Solo, Jawa Tengah untuk informasi pertandingan Piala Dunia U17 nanti malam. Namun kita sapa terlebih dahulu jurnalis Kompas TV Via Irmar di Surabaya, Jawa Timur. Via, hingga saat ini bagaimana persiapan Timnas Garuda Muda jelang laga melawan Panama malam nanti? Selamat siang Juno dan juga saudara, berbagai persiapan memang telah dilakukan oleh kedua timnas, baik itu timnas Indonesia di bawah usia 17 tahun dan juga timnas Panama di bawah usia 17 tahun di lapangan Tor Surabaya. Dan laga pertama yang telah digelar pada hari Jumat, lebih tepatnya pada tanggal 10 November 2023, ini menjadi bahan evaluasi bagi kedua tim, baik itu dari Indonesia maupun juga Panama. Untuk Indonesia sendiri, ini tidak boleh menganggap mudah atau remeh lawannya, yaitu timnas Panama di bawah usia 17 tahun, meskipun kalau kita melihat dalam klasemen di grup A, klasemen sementara di grup A, Panama berada di posisi paling terakhir yaitu di posisi keempat. Kemudian juga untuk Indonesia sendiri berada di atas 1 poin yaitu di peringkat ketiga. Namun hal ini tidak boleh diremehkan oleh timnas Indonesia karena memang ada beberapa pemain kunci yang dimiliki oleh timnas Panama dan perlu diwaspadai oleh timnas Indonesia di bawah usia 17 tahun. Dan kalau kita melihat laga pertama pada saat Indonesia melawan Ekuador, ini ada beberapa evaluasi. Yang pertama yaitu terkait kondisi pemain. Kalau kita ketahui pada laga pertama melawan Ekuador, ini pemain Indonesia diketahui mengalami kelelahan setelah melawan Ekuador pada tanggal 10 November 2023. Dan untuk melawan Panama nanti malam yang rencananya akan digelar pada pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, dari Bima Sakti dan kawan-kawan menyatakan bahwa kondisi seluruh pemain timnas Indonesia dalam kondisi baik dan siap membela Indonesia dalam pertandingan nanti malam melawan Panama. Termasuk juga rencananya akan diturunkan salah satu pemain bernama Amar Berkik yang kalau kita ketahui pada laga pertama saat melawan Ekuador, Amar tidak bisa membela Indonesia karena mengalami diare dan saat ini dinyatakan sudah membaik dan sudah sembuh dari diare. Kemudian juga ada beberapa pemain kunci yang dimiliki oleh timnas Indonesia di bawah usia 17 tahun, saudara, yang juga perlu diwaspadai oleh tim lawan. Di antaranya yaitu ada Welber Jardim yang juga nanti akan turun saat melawan Panama, di mana Welber Jardim ini memiliki peluang besar dalam meruntuhkan pertahanan lawan, saudara. Di mana Welber ini memiliki kemampuan menyisir sisi sayap dan bisa menembus pertahanan lawan. Kemudian yang kedua ada Rizky Afrizal yang bertugas menjadi pemain sayap dari timnas Indonesia di bawah usia 17 tahun. Kalau kita ketahui pada saat melawan Ekuador di laga pertama ini Rizky berhasil mencuri perhatian lawan. Kalau kita ketahui berapa kali sempat menembus pertahanan hingga akhirnya mampu memberikan umpan datar terhadap Arkan yang kemudian berhasil menciptakan 1 gol untuk Indonesia. Dan yang terakhir ada Arkan Kakak yang juga kemungkinan besar akan kembali dipercaya mengisi posisi penyerang tunggal dalam timnas Indonesia saat melawan Panama nanti malam. Kemudian untuk timnas Panama di bawah usia 17 tahun sendiri juga ada beberapa pemain yang juga perlu diwaspadai oleh Indonesia, diantaranya ada Frederick Krug yang bertugas menjadi penyerang. Ini diketahui memiliki kemampuan menyerang yang cukup andal dan perlu diwaspadai oleh timnas Indonesia, di mana kemampuan duel udaranya ini bisa merepotkan lini belakang dari timnas Indonesia. Kemudian juga ada Jel Pierre yang bisa mengancam back sayap dari timnas Indonesia. Dan yang terakhir ada Eric Moreno yang juga perlu diwaspadai karena posisi dari Eric Moreno ini sebagai gelandang yang memiliki kemampuan bisa menyerang. Bahkan kalau kita ketahui pada laga pertama melawan Maroko ini beberapa kali melepaskan 4 kali tendangan ke gawang lawan. Juno. Ya, Via, untuk saat ini bagaimana antusiasme penonton untuk mendukung Garuda Muda Indonesia untuk melawan Panama malam nanti?
Ya, kalau kita melihat dari website penjualan tiket, ada sekitar 38.000 tiket yang habis terjual untuk laga pada hari ini, terutama laga antara Indonesia melawan Panama nanti malam pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Namun hingga siang hari ini belum nampak sejumlah supporter yang datang ke Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Namun meski begitu, pengamanan sudah mulai dilakukan sejak tadi pagi, bahkan saat kami tiba sekitar pukul 9 pagi, ini sejumlah polisi, kemudian Satpol PP sudah berjaga-jaga di setiap titik-titik akses menuju ke Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Kemudian juga terkait tentang shuttle bus, Juno dan juga saudara, kalau kita melihat pada laga pertama kemarin ini sempat ada kekesalan di mana sejumlah supporter ini merasa kesal, merasa kecewa setelah pertandingan usai, terutama setelah Indonesia melawan Ekuador. Banyak beberapa supporter yang berebut masuk ke shuttle bus dan ini menjadi evaluasi dari pemerintah Kota Surabaya yang dimana pada laga kedua pada hari ini di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pemerintah Kota Surabaya sudah menyiapkan armada bis tambahan. Kalau kemarin ada sekitar 130 bis yang dioperasikan untuk menjemput penonton, untuk menjemput supporter dari titik-titik awal penjemputan, kemudian untuk mengantarkan kembali pulang dari Gelora Bung Tomo, Surabaya menuju ke titik awal penjemputan, sekarang ditambah menjadi 30 armada bis. Artinya total dari sekitar 160 yang nantinya akan dioperasikan untuk menjemput baik itu sebelum laga dimulai dan setelah laga pertandingan antara Indonesia melawan Panama selesai. Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV, Via Irmar dari Surabaya, Jawa Timur. Lalu kita akan bergeser ke Solo, Jawa Tengah. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Widi Nugroho, yang akan memantau jelang laga pertandingan di Grup B Piala Dunia U17 antara Spanyol dengan Mali. Widi, hingga saat ini bagaimana antusiasme penggemar sepak bola di kota Solo dalam laga jelang antara Spanyol melawan Mali? Jika kita melihat kedua pertandingan sebelumnya pada hari Jumat lalu, memang antusiasme penonton di Solo ini belum terlihat karena memang pertandingan pertama antara Uzbekistan melawan Mali ditonton hanya sekitar 3.000 orang, sementara pertandingan kedua Spanyol melawan Kanada disaksikan oleh sekitar 6.000 orang. Panitia memang sudah membuka secara pasti data tentang penjualan tiket, tapi yang pasti pemerintah Kota Solo menyediakan 1.500 tiket gratis yang didistribusikan kepada siswa sekolah dan juga di sekolah sepak bola yang ada di Kota Solo ini untuk memberi kesempatan pada mereka menyaksikan pertandingan kelas dunia yang dipentaskan dalam Piala Dunia U17 ini. Dan kalau kita menunggu nanti ada Spanyol melawan Mali, tentunya ini akan menjadi satu big match atau pertandingan besar yang ada di Grup B. Keduanya sama-sama ngotot untuk menjadi juara grup dengan permainan-permainan yang memikat dan dirasa ini nanti akan menarik perhatian dari penggemar bola terutama di Kota Solo ini. Tapi kami juga belum mendapatkan data pasti dari panitia berapa jumlah tiket yang sudah terjual ataupun terdistribusikan melalui Dinas Pemuda dan Olahraga, dalam hal ini membagikan kepada siswa SMP dan juga SSB. Ini yang jelas penonton di Solo ini memang masih menanti apakah nanti timnas Indonesia berhasil lolos ke babak berikutnya dan mereka berharap bisa menyaksikan Indonesia bermain di semifinal dan juga final yang nantinya akan dipentaskan di Kota Solo ini. Dan sampai saat ini kalau dilihat perkembangannya juga antusiasme di Kota Solo ini memang masih kurang dibandingkan di Surabaya ataupun Jakarta dan Bandung. Hanya saja ada doa dan harapan dari masyarakat di Solo, semoga Indonesia bisa terus lolos ke babak berikutnya dan bermain di Kota Solo. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV, Widi Nugroho dari Solo, Jawa Tengah. Dan sebelumnya ada Via Irmar dari Surabaya, Jawa Timur dalam jelang laga Piala Dunia U17 antara Garuda Muda Indonesia melawan Panama. Sesaat lagi.